Pilihan banget ya Bun, ketika bayi itu harus menyusui terjadwal atau menyusui ketika ia menginginkannya. Hai Bun, welcome to my YouTube channel. Saya Gita Rohik, ibunya 2 anak. Di video kali ini, saya akan bercerita sedikit tentang gelar baru saya menjadi ibu 2 anak. Ya, memang harus dibanggakan loh Bun. Saya bangga dengan ibu yang mempunyai anak lebih dari 2. Berbagi pengalaman yuk Bun di kolom komentar ya. Dulu, saya kira mempunyai anak lagi itu akan sama rasanya dengan perasaan ketika memiliki anak satu. Saya pikir setiap anak itu akan sama atau hampir mirip dari lahir, kebiasaan, perilaku, dan pola asuhnya. Ternyata berbeda Bun. Sama halnya dengan kita mempunyai anak kembar. Pasti ada bedanya, bukan begitu bunda-bunda si kembar? Saya cukup percaya diri ketika mengetahui akan memiliki anak kedua. Saya pun juga sudah siap. Setidaknya merasa sudah pernah melahirkan, merasa pula sudah pernah membesarkan anak dari bayi, merasa pula pola asuh itu akan sama dengan sebelumnya. Ya, saya melahirkan anak kedua sama dengan anak pertama, sama-sama disesar Bun. Apapun cara melahirkan bunda, mau normal atau sesar, kita tetaplah seorang ibu. Nikmat kesenangan punya bayi, bagi saya cukup merindukan. Karena anak pertama saya sudah umur 4 tahun. Kerinduan mempunyai anak bayi lagi itu pasti pada saat ia baru lahir. Karena kita akan mengasihi, menyusui, baik secara ASI langsung atau dari susu formula. Intensitas menyusui anak juga berbeda loh Bun. Anak pertama saya menyusui secara terjadwal, sedangkan anak kedua saya menyusui setiap kali ia menginginkannya. Ternyata menurut artikel produk susu, ada loh faktor pola asuh saat menyusui. Pertumbuhan bayi yang diberi ASI setiap ia menginginkannya dan tidur bersama bunda akan bertumbuh lebih cepat. Sebaliknya, bayi yang diberikan ASI secara teratur dan tidur sendiri akan bertumbuh lebih lambat atau tertunda. Sebagian besar saya mengiyakannya bunda, karena anak pertama saya menyusui atau ASI lebih teratur setiap 2 jam sekali. Bahkan ketika ia sedang tidur, saya cepat membangunkannya. Sedangkan anak kedua saya menyusui ASI jauh lebih sering setiap kali ia menginginkannya. Bahkan tidur di ASI-nya atau ngempeng di ASI. Itu lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan anak pertama saya. Contoh untuk pertumbuhannya ialah tengkurap Bun. Anak pertama saya jauh lebih lambat dari anak kedua. Ia bisa tengkurap setelah makan di usia 6 bulan. Sedangkan anak kedua saya jauh lebih cepat tengkurapnya. Usia memasuki 5 bulan, ia sudah bisa tengkurap sendiri. Nah, menjadi ibu 2 anak kembali mengingatkan saya menjadi seorang ibu lagi dan belajar menjadi ibu yang baik. Belajar lagi tentang pertumbuhan anak dari lahir, usia anak 0 sampai 1 tahun, usia anak 2 tahun, usia anak 3 tahun, dan usia anak 4 tahun. Karena anak pertama saya baru usia 4 tahun. Sampai faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan pada anak. Video selanjutnya saya akan membahas tentang pertumbuhan anak usia 0 sampai 1 tahun. So, like dan share video saya ini ya Bun, agar bunda yang lainnya tahu dan belajar kembali tentang pertumbuhan anak sesuai usianya. Apalagi bunda yang baru menjadi ibu nih. Selamat mengasihi ya Bun. Jangan lupa subscribe dan loncengnya juga supaya dapat notifikasi video terbaru saya. Terima kasih Bunda.